Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 mungkin bisa ditampilkan di sini. Dikatakan di firman-Nya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Bahasa Inggrisnya kalau saya terjemahkan ini lebih greget lagi. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku. Dan saat kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan membiarkan aku ini ditemukan oleh kamu. Beda ya. Kalau kita main peta umpet, kita cari seseorang, dan orang itu biasanya berusaha untuk tidak mau ditemui. Kan kalau peta umpet kan nggak mau ditemui. Tapi Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan bilang, kalau kamu mencari aku dengan segenap hatimu, maka aku akan membuat diriku ini ditemukan oleh engkau. Itu firman Tuhan di Yeremia ini, dan ini akan menjadi tema malam ini buat kita semua. Silakan duduk semuanya. Kitab Yeremia itu adalah kitab yang buat saya salah satu kitab di Perjanjian Baru yang leave a deep impression buat saya. Mungkin pertama kali saya baca kitab Yeremia itu kayak bingung. Iki opo Tuhan ngomong ini. Jadi biasanya tuh kita baca kitab Yeremia itu cuma sak cuplik. Engkau membentuk aku dari rahimmu, terus rancanganku bukanlah rancanganmu, ya toh paling cuma ngerti sak cuplik. Itu yang dulu tuh saya tuh nek baca Yeremia tuh kayak gitu. Tapi lama-lama saya belajar ya, melihat satu kitab itu the whole story. Dan kitab Yeremia itu sebuah kitab yang luar biasa, karena itu salah satu kitab yang benar-benar mencerminkan hati Tuhan seperti apa. Di kitab Yeremia itu kita tuh merasakan yang kalau bahasa sekarang tuh intinya love and hate relationship. Ya mungkin yang dari sini tahu love and hate relationship. Itu love and hate relationshipnya Tuhan sama Israel. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Israel. Tetapi backgroundnya kitab Yeremia ya, itu tuh Israel itu waktu itu rajanya namanya tuh Josiah, bahasa Inggris Yosia. Nah setelah Yosia tuh anaknya itu nanti jadi raja. Itu ada Yoyakin siapa gitu loh. Lah anaknya Yosia itu murtad semua. Yoyakim itu jual tempel, sampai dia salah satu yang bakar bakal scroll kitab suci waktu itu ya si Yoyakin itu loh. Jadi itu raja jahat di situ. Dan terakhir itu ada Sedekia tuh mestinya tidak jahat, tapi itu kalau menurut saya dia raja yang melu, plin-plan, kayak dia mau ikut Tuhan tapi takut, terus kadang ikut. Jadi kayak maksudnya bukan raja yang benar-benar firm untuk ikut Tuhan. Dan backgroundnya kitab Yeremia itu seperti itu. Lah gara-gara rajanya jahat itu, makanya bangsa Israel waktu itu mengalami kemurtatan yang luar biasa. Dia mulai meninggalkan Tuhan, dia nyembah berhala, dan dia mulai hidupnya tidak karu-karuan. Dan saat itu Tuhan itu di kitab Yeremia, kalau kalian baca mulai dari pasal pertama kedua itu kayak pembukaan waktu dia memanggil Yeremia ya. Tapi setelah itu kita lihat curahan hatinya Tuhan, di mana Tuhan itu stres sekali waktu itu. Saya lihat stres sekali. Makanya kadang saya tidak heran kalau kenapa kok baca kitab Yeremia itu kadang kita stres, bingung. Ini kok ini, terus sediluk Tuhan menghukum, sediluk Tuhan mengasihi gitu loh. Coba baca nek gak kamu stres. Sebentar kamu Tuhan mengasihi Israel. Aku rancanganku bukan rancangan yang buruk. Terus dia ngomong aku mengasihi engkau, aku gitu. Tapi ada juga nanti aku akan mengirim engkau ke captivity, ke jadi tawanan. Engkau akan tak cerai-beraikan apa gitu loh. Malah suruh ke Babylon, suruh ditawan di Babylon. Jadi kok kayak sediluk Tuhan mengasihi, sediluk Tuhan kok kayak menghukum gitu loh. Itu bittersweetnya Tuhan, itu love and hate-nya Tuhan. Kalau saya melihat dari sini ya itu kayak gini loh.
Tuhan itu begitu mengasihi Israel ya. Saking cintanya, dia itu saking cintanya sampai stres kena Israel yang murtad. Di awal-awal Tuhan itu saking stresnya, dia itu ngomong gini, aku nih salah apa tuh sama kamu? Aku sudah memberikan yang terbaik buat kamu. Aku nih sudah membawa kamu dari Mesir ke negeri yang terbaik. Sudah tak kasih makanan yang terbaik. Salah apa aku sama kamu sampai kamu tuh sesampainya kamu di negeri yang terbaik itu kamu malah meninggalkan aku. Kamu malah nyembah berhala. Kamu malah hidupmu jauh dari firmanku. Firmanku malah kok hancur no. Stres Tuhan itu kayak gitu tuh. Saking stresnya bayangno ya. Kita nek orang tua nek punya anak nua kali itu sampai, mama ini kurang apa sih sama kamu? Papa ini kurang apa sama kamu? That's what God said in Jeremiah. Itu yang Tuhan tuh omongkan di Yeremia. Kurang apa sih aku nih sama kamu kok sampai kamu kayak gitu? Itu stresnya Tuhan loh. Stres banget Tuhan saat itu. Mau ndak mau, saking stresnya tuh, nah di waktu itu tuh yang ngerti stresnya Tuhan itu cuma Yeremia, karena Tuhan tuh curhatnya itu sama Yeremia. Dia tuh kayak curhat sama Yeremia, aku nih kurang apa nih sama Israel. Lah si Yeremia ini tahu hatinya Tuhan. Dari Tuhan ngomong tuh, dia kan nabi. Nah dia mulai menyerukan isi hati Tuhan. Ayo kembali sama Tuhan, kembali kepada. Kalau kamu kembali kepadaku, aku akan menerimamu. Ayo kembali. Tapi tetap si Israel itu tetap murtad. Malah di dalam zaman itu tumbuh nabi-nabi palsu yang dia itu memalsukan kata-katanya Tuhan. Jadi itu tambah membuat moralnya bangsa Israel itu tambah karu-karuan gitu loh. Lah Israel sudah kayak enggak ketolong sampai Tuhan itu sampai ngomong loh Mbak Yeremia. Ini amazing sekali. Tuhan itu sampai ngomong Mbak Yeremia, wes berhenti yo. Nggak usah ngomong sama Israel, nggak usah mbok kasih peringatan wes. Percuma wes berhenti yo. Tuhan tuh sampai nyetop Yeremia kayak gitu loh. Nah nggak percaya baca sendiri dari depan sampai akhir, kamu pasti menemukan itu. Lah tapi Yeremia tuh nggak bisa. Dia itu tuh karena dia menangkap hatinya Tuhan tuh itu seperti api di dalamnya apa ya? Nah bahasa Inggrisnya like fire shut up in my bone gitu loh. Itu ada ayatnya. Jadi tuh firman Tuhan di dalamnya Yeremia itu kayak api yang meluap-luap. Dia itu nggak bisa ngerem. Dia harus ngomong. Hatinya Tuhan itu kayak gini, ayo kamu kembali. Jadi meskipun Tuhan itu ngomong Mbak Yeremia, ojo di gubres orang usah diurusi wes, dia itu murtad gitu loh. Tapi Yeremia tetap ngomongi gitu. Sampai Yeremia ya di penjara ya di apa ya, karena itulah gitu loh. Jadi segitu parahnya Israel waktu itu. Nah, kenapa kok Tuhan itu stres? Karena di samping dia itu mengasihi Israel, karena Israel ini dosa, maka si Tuhan itu harus menghukum Israel itu. Itu sudah nature-nya Tuhan. He cannot help untuk menghukum Israel. Nah itu makanya dia tuh ya stres. Di satu sisi aku mengasihi dia tak omongi gak iso nurut, aku harus menghukum dia. Tapi luar biasa loh Tuhan itu. Dia waktu itu menghukum Israel, malah dia ngomong kamu nyerahno diri sama Babylon. Tapi Tuhan itu tidak pernah ninggal loh. Dia tetap memelihara Israel saat Israel itu dijajah sama si Babylon itu. Dia tetap memelihara. Bahkan di akhir-akhir ceritanya ya, itu tuh yang si Babylon itu pun dihukum sama Tuhan karena dia itu dipakai Tuhan menghukum Israel. Mudeng ya. Jadi ya dia kena akibatnya sebenarnya karena dia menyentuh biji matanya Tuhan, ya dia dihukum sama Tuhan. Padahal ya itu hukumannya. Jadi kita bisa bayangkan lah gimana Tuhan itu mengasihi Israel itu kayak gitu. Dan di akhir-akhirnya itu dia ngomong sama Yeremia, saat itu setelah 70 tahun kamu dihukum di bangsa Babylon ini, ditangkap sama Babylon, tak kasihkan ke bangsa Babylon. Setelah 70 tahun aku akan kembali. I will revisit you, I will visit you again. Aku akan mendatangi kamu lagi. Dan pada saat itu firman Tuhan tadi bilang, kamu akan mencari aku dan akan menemukan aku. Nah, inilah
inilah yang saat ini Tuhan serukan. Dari sini tuh kita tahu hatinya Tuhan, gimana Tuhan itu kepengen kalian itu mencari Tuhan. Yang pertama kali dilakukan Tuhan saat di akhir hukuman Israel itu adalah menyuruh Israel menemukan aku. Carilah aku, engkau akan mencari aku, dan aku ini akan membiarkan diriku ini ditemui olehmu. Yang pertama kali yang dilakukan Tuhan itu nyuruh Tuhan, Israel itu nyari Tuhan, karena dia kepengen ditemui. Tuhan itu Tuhan yang gentleman. Dia nggak akan moro-moro datang gitu terus membuat Israel bertobat. Enggak, dia itu gentleman God. Jadi he needs Israel untuk mencari dia, maka dia akan membiarkan dirinya ditemui oleh Israel. Yang dimaui Tuhan itu cuman relationship. Yang dia maui dari awal kejadian, dia menciptakan manusia itu cuma relationship. Dia enggak menciptakan manusia itu sekedar boneka buat mainan, buat temen. Maksudnya buat ya, daripada Tuhan kengangguran aku tak menciptakan manusia. Enggak loh. Dari awal Tuhan itu menciptakan manusia itu for a relationship. Lah, kalau ngomong kitab Kejadian itu saya paling suka, karena di kitab Kejadian itu adalah kitab di mana kita tuh bisa melihat that's how it's supposed to be. Seharusnya tuh hubungan manusia sama Tuhan tuh kayak gitu. Nah, kalau coba dipikir ya, Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berjalan sama Adam setiap hari, ngobrol sama Tuhan, begitu harmonis. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian lagi, yang waktu setelah Tuhan menciptakan Adam itu, Tuhan di situ Tuhan juga ngomongin tujuan Tuhan itu buat manusia itu apa. Nah, kalian mungkin pengen tahu apa sih tujuan Tuhan itu menciptakan aku. Tuhan ngomong kok nek Kejadian, taklukkanlah bumi, take dominion atas semua creation, atas semua ciptaanku, atur tuh bumi, kelolalah bumi. Ya, itu yang dilakukan Adam waktu itu. Dia mengelola bumi, dia bergaul sama Tuhan. Dan coba dipikir ya, nek dipikir-pikir kerjaannya Adam tuh simple loh ya, cuman mengelola bumi. Mungkin waktu itu noto-noto taman apa ya, nggak tahu lah. Tapi saya nggak pernah lihat dia ngomong Adam itu bosen dan jenuh sama tugasnya, bener toh? Nggak pernah. Nah, saudara pernah merasa jenuh sama pekerjaanmu, sama setiap hari-harimu? Aku pernah, saya pernah, terus terang. Kadang-kadang ada suatu titik di mana terbersit dalam pikiran saya, hidup, bangun tidur, nanti kerja, pulang, ketemu keluarga, wes gitu terus. Di kantor ya wis mek gitu, nanti tugasnya gitu. Pernah terbesit juga, kok jenuh ya? Ayo ngaku, pasti pernah kayak gitu. Saya yakin suami saya pernah tuh, Pak Yeri pernah bosen gitu, pernah deh orang bosenan. Nah, padahal kerjaannya banyak deh. Nah, kadang-kadang kita kerasa tuh, kok jenuh ya hidup, kok mek gini-gini tuh. Ya mungkin nggak selalu ya, tapi ada satu titik, saya nggak tahu kondisi saudara. Mungkin ada satu titik di mana kamu tuh, oh ya, aku hidup kok kayak gini-gini toh, kayak hidup setiap hari ya wis gini, wis sampai nanti aku umur 70, 80 tahun ya wis gitu loh, jenuh gitu loh. Tapi si Adam itu nggak ada kata-kata dia itu bosen, jenuh, enggak. Lah, kok Adam itu nggak jenuh waktu itu nek ngelola taman, ngelola apa itu kambing, binatang, apa gitu, gak jenuh loh deh. Apa yang membedakan itu? Saya yakin yang membedakan itu adalah kehadiran Tuhan. Karena saat itu ada hadiran Tuhan yang setiap hari sama Adam, gak ada rasa jenuh. Kalian gak percaya? Nah, siapa di sini yang pernah, ya pasti pernah lah ya, kayak menerima lawatan Tuhan? Mungkin waktu retret, apa waktu di gereja KKR, terus suatu saat tiba-tiba merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa, yang mungkin Anda yang tadi capek ya bisa semangat lagi,
yang kayaknya ada berapi-api di dalam hidup Anda. Itu berkobar lagi. Kayak semangat gitu loh. Terus yang putus asa bisa jadi kuat imannya. Terus yang kayak yang ngantuk aja bisa jadi nggak ngantuk gitu loh. Jadi saat Tuhan hadir menjamah dalam lawatannya, kalian merasakan tuh bagaimana kalian berapi-api dan nggak ada rasa bosen, nggak ada apa. Nanti kerajaan surga kayak gitu loh ya. Kerjaannya kita nanti di surga cuma nyanyi nyembah Tuhan. Ketoknya jenuh ya. Tapi yang bikin tidak jenuh itu nanti kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang bikin semuanya beda. Nah, saat kalian mengalami lawatan Tuhan, itu adalah a taste of heaven. Itu adalah sedikit rasa yang kamu ngicipi kehadiran Tuhan itu seperti itu gitu loh. Lah bayangin si Adam ini setiap hari ngerasain kayak gitu, ya dibosen. Nggak sempet imannya turun, nggak sempet itu semangatnya kendor. Lalu setiap hari merasakan seperti itu, Tuhan hadir setiap hari kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau saudara itu nanti setiap hari bekerja, Tuhan hadir di situ sama kalian, sama kita semua. Bayangkan, itu ada satu urapan baru di dalam hati yang meluap-luap setiap hari. Tak jamin nggak bosen. Kok tahu? Saya ya harus ngerasa no gitu. Saat saya bosen cari hadirat Tuhan, wes itu orang nggak ono saya bosen itu, tambah bersemangat, tambah meluap dan tiba-tiba satu ngerti tujuannya Tuhan aku bekerja hari ini itu apa. Tiba-tiba I know my purpose. Tiba-tiba hari itu akan jadi meaningful, banyak artinya, gak bosan lagi, gak boring lagi. Itu kehadiran Tuhan. Nah, jadi saya bisa bilang kali ini saya menghimbau hari ini temanya seeking God. Ayo, waktunya kita kembali ke hubungan sama Tuhan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau. He wants to have relationship with us seperti zaman dulu Adam gitu loh. Mungkin kalian sibuk, mungkin kalian banyak masalah, banyak apa. Mulai cari Tuhan, seek God. Ya apa caranya cari Tuhan? Sekarang pertanyaannya gitu toh. Nah, ada satu cerita dari perjanjian lama. Satu tokoh yang mungkin dia mengalami kondisi mirip seperti kita, sibuk bekerja. Namanya Sakyus. Nah, coba bisa dilihat ceritanya di Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Sakyus ini adalah, kita tahu sejak sekolah minggu ya, Sakyus itu pemungut cukai pendek, terus nanti Tuhan datang ke rumahnya, terus nanti dia bertobat gitu loh. Tapi coba kita teliti lebih lagi kondisi Sakyus itu seperti apa. Dia tuh bukan orang baik loh. Dia datang dari kondisi yang mungkin sangat-sangat sekuler. Bukan pendeta, bukan apa, dia sangat-sangat sekuler kayak kita semua. Tapi coba bayangkan, dari sekian ribu orang yang ikut Tuhan, yang semua tuh ngeteni Tuhan, pasti banyak tuh Tuhan Yesus kalau datang, wes banyak yang royoi gitu. Kenapa yang bisa, yang ditemui sama Tuhan itu Sakyus? Padahal Sakyus itu ya orang sekuler dan dia itu punya banyak kelemahan. Nah, nek pemungut cukai itu kan nek zaman sekarang mungkin identiknya pakai korupsi gitu loh, tukang korupsi gitu loh mungkin ya. Dan tukang ngapusi. Terus dia tuh pendek. Jadi dia tuh pendek, bayangin. Bisa tahu nek banyak kerumunan terus ada orang pendek di situ, memang bisa ketok, gak ketok. Jadi dia itu banyak sekali kelemahan di dalam dirinya. Tapi dari ribuan orang yang deketi Tuhan, kok Tuhan itu nemu itu Sakyus. Dia yang ditemui oleh Tuhan itu Sakyus. Kok bukan orang yang mungkin di gereja yang lebih
religius, atau mungkin yang tinggi jadi ketok tau kelihatan Tuhan Yesus, oh itu gitu loh. Tapi enggak, ini pendek gitu loh. Ada satu hal dalam diri, ada dua hal yang kita mesti belajar dari Sakyus. Ini ayatnya ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ya karena pemungut cukai itu yang identik mungkin korupsi orang. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Stop. Nah, banyak orang waktu Tuhan Yesus datang, dia penasaran sama Tuhan karena kepengen, aku mau dapat mujizat, aku mau dapat berkat dari Tuhan, aku mau anakku disembuhkan, aku mau usahaku diberkati, aku mau melihat mujizat Tuhan. Tapi Sakyus, dia waktu dengar Tuhan datang, yang ada di pikiran cuman dia pengen tahu who Jesus was. Dia pengen tahu siapa itu Tuhan. Ini waktunya kita itu datang sama Tuhan. Jangan datang karena kita pengen Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan mendengarkan keluh kesahku, mungkin gitu. Tuhan, aku ini banyak masalah, tolong Tuhan berikan aku penyelesaian hikmat buat aku untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin seperti itu. Ada banyak lah. Kita datang sama Tuhan biasanya banyak agenda, bantuan dengar aku, bantuan ngajari aku, bantuan beri aku pencerahan, kenapa seono ae. Tapi coba kita belajar kayak Sakyus. Kita cari Tuhan karena kita mau tahu Tuhan itu seperti apa. Who Jesus truly is. Siapa Yesus itu. Kita cari Tuhan karena kita mau tahu siapa Yesus itu. Apa yang disukai Tuhan. Orang seperti apa toh Yesus itu? Apa yang sebenarnya keinginan hati Tuhan? Coba kita mulai mencari Tuhan. Lepaskan itu agenda-agenda masalah, kita lepaskan. Kayak Sakyus, cari Tuhan karena kita mau tahu siapa Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau. Kayak apa sih Tuhan itu? Yang dia sukai apa, yang dia tidak sukai apa. The real God, the real Jesus itu kayak apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Sakyus itu orangnya pendek. Dia mau lihat Tuhan pasti gak ketok. Yang dia di depannya punggungnya orang, gak ketok apa-apa. Tapi si Sakyus itu begitu persisten, gigih katanya. Dia begitu gigih sampai dia naik ke pohon. He climbs above his vision. Dia naik di atas apa yang dia lihat. Dia naik di atas permasalahannya dia. Dia naik di atas kelemahannya dia. Ini juga waktunya kita belajar. Kalau kita nyari Tuhan, ayo kita mesti bisa melihat lebih dari apa yang bisa kita lihat. We have to climb above our vision. Kita harus gigih menaruh semua masalah kita, beban kita harus naik di atasnya. All that matters is God. Dari sini kita belajar. Dengan dua hal itu, akhirnya Tuhan Yesus menemui si Sakyus. Dari sekian ribu orang yang banyak itu, yang berbondong-bondong itu, Sakyus bisa menarik hati Tuhan loh. Bisa menarik perhatian Tuhan. Di tengah kelemahannya dia yang pendek, gak ketok apa-apa, Tuhan melihat kegigihannya, bagaimana dia mengatasi semua masalahnya, dan dia bisa look way above, climb above his vision. Dan di situ itu Tuhan ketok jeret, langsung menarik hati Tuhan, dan Tuhan menemui si Sakyus ini. Dimanapun kalian berada ya, mungkin kalian kali ini lagi ada masalah, banyak problem. Mungkin kalian ini
lagi jenuh, lagi bosen, mungkin kalian ini sibuk ngurusi rumah tangga, ngurusi sekolah anak-anak, apa dimanapun kalian, start seperti si Sakyus ini. Ayo kita mulai harus bisa mencari Tuhan for who He really is, dan kita bisa climb up above our vision. Saya minta main musik bisa naik, bisa bantu saya. Hubungan yang baik sama Tuhan itu sebenarnya tuh gampang, tidak susah Tuhan, karena Tuhan itu sudah memberikan undangannya, invitationnya buat kita semua. Seek me, cari aku, maka aku akan membiarkan diriku ini ditemui olehmu. Segampang itu, nggak usah bulat kayak kita umpet dari mana ya Tuhan, dari mana enggak. Asal kamu kayak Sakyus dulu, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang benar, Tuhan pasti